Baik anak-anak, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Pada minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada faktor konsentrasi dengan faktor luas permukaan. Nah, di antara kalian adakah yang bisa menguraikan faktor konsentrasi dengan luas permukaan terhadap laju reaksi? Ya, silahkan yang bisa menguraikan. Untuk faktor pengaruh konsentrasi, semakin besar konsentrasinya, maka semakin cepat laju reaksinya. Ya. Sedangkan untuk pengaruh luas permukaannya, semakin cepat laju reaksinya jika luas permukaannya semakin besar. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Laila, bagus sekali saya. Ya, terima kasih. Jadi menurut Laila, semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Dan juga semakin luas permukaannya, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui penayangan video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan data eksperimen dengan benar. Nanti akan Ibu tayangkan video, 2 video pembelajaran. Silahkan kalian amati apa yang ada dalam video tersebut. Mari kita lakukan langkah-langkah percobaan berikut. Kita siapkan 2 buah nampan plastik, kemudian kita letakkan 2 buah gelas ukur di atasnya. Lalu kita masukkan ke masing-masing gelas ukur pertama dan kedua sebanyak 20 ml H2O2. Kita masukkan ke gelas ukur pertama H2O2-nya, kemudian ke gelas ukur yang kedua. Lalu kita masukkan 2 ml sabun dengan kedua gelas ukur tersebut. Kita masukkan sekitar 2 tetes cat warna ke 2 buah tabung atau gelas ukur. Nah, pada percobaan ini saya memakai 2 buah gelas kimia atau gelas ukur karena alasannya yang pertama untuk membuktikan atau membandingkan. Yang pertama, gelas ukurnya memakai Ki sebagai katalis, dan yang kedua kita tidak memakai Ki. Karena yang kedua itu tidak memakai Ki, mari kita lakukan atau masukkan larutan Ki sebanyak kira-kira 2 atau 1 gram. Sambil dimasukkan, sambil kopotnya dinyalakan. Kita perhatikan apa yang terjadi pada kedua gelas ukur tersebut. Ternyata sekitar 5 detik, kalau kita perhatikan gelas ukur yang pertama sudah terjadi gelembung-gelembung atau busa-busa sudah muncul dan ada buah-buah panas dan di sekitar tabung terasa panas. Sedangkan pada gelas ukur yang pertama belum terjadi reaksi. Dalam kimia, biasanya percobaan untuk penguraian H2 dan O2 dari H2O2 ditunjukkan dengan terbentuknya busa. Siapkan 3 gelas ukur, masing-masing diberi air bersuhu panas, normal, suhu ruangan, dan dingin dengan volume air yang sama. Ukur suhu awal masing-masing air yang ada di dalam gelas ukur. Suhu awal air panas 66 derajat Celcius. Suhu awal air normal 26 derajat Celcius.
Suhu awal air dingin 14 derajat Celcius. Siapkan stopwatch dan masukkan secara bersamaan vitamin C ke dalam gelas tadi. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pertama Ahmad Ali Rahmatullah, Aisyah Wulandari, Anita Lestianingrum, dan Dea Dwinovita. Kemudian pertanyaannya tentu berkaitan dengan video tadi yang sudah Ibu tayangkan. Nah, silahkan Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi. Cukup ya anak-anak ya, waktu 30 menit ya. Cukup, Bu. Cukup. Ya, Cukup, Bu. alhamdulillah cukup. Nah, baik, silahkan kalian berdiskusi yang aktif. Nanti kita ketemu lagi setelah 30 menit. Ini udah bisa, Bu. Udah kelihatan. Iya, Udah silakan bisa, Bu. Anita. Analisislah tayangan video dari YouTube yang telah kalian amati, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Judul. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. B. Tujuan. Mengetahui faktor suhu terhadap laju reaksi. Alat. Gelas kimia, stopwatch, termometer. Bahan. Air panas, air suhu ruangan, air dingin, vitamin C. C. Langkah kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menambahkan masing-masing air ke dalam 3 gelas dengan volume yang sama. Silakan Yona, mungkin silakan untuk menanggapi atau boleh bertanya terhadap kelompoknya Anita. Iya, Bu. Saya cuma mau menguatkan kesimpulannya. Jadi kan itu Ya. tadi dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya semakin naik, maka laju reaksinya nanti akan semakin cepat. Sebaliknya jika suhunya rendah, laju reaksinya semakin lambat gitu, Bu. Iya. Jadi selain faktor konsentrasi dengan luas permukaan, hari ini kita sudah simpulkan bersama tadi bahwa ada 2 faktor lain yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang ketiga adalah suhu. Bisa kita simak bersama bahwa laju reaksi akan semakin meningkat dengan meningkatnya suhu reaksi. Kenaikan suhu akan menambah energi kinetik molekul-molekul yang akibatnya molekul-molekul yang bereaksi menjadi lebih aktif dengan mengadakan tabrakan. Jadi hasil diskusi kalian silahkan di-upload dalam Google Classroom yang sudah Ibu sudah Ibu sharekan di situ. Nah, jangan lupa nanti kalian kerjakan evaluasi melalui link yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Ya, di situ dengan aplikasi Google Form nanti ada 5 pertanyaan. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Itu anak-anak. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.